Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru Administrasi Pajak Elsa Mayevni. Oke, Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita membahas materi 3.2. Oke, ini dia materinya. Pada kali ini, materi 3.2, kita membahas tentang menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak atau lebih dikenal dengan NPWP. Apa namanya? NPWP, yaitu adalah nomor pokok wajib pajak. Oke, sudah tahu semua ya? Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah membaca berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, setelah belajar menggali informasi, peserta didik dapat berdiskusi tentang apa itu menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak. Dan untuk keterampilannya adalah setelah berdiskusi, menggali informasi, peserta didik dapat membuat surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Oke, Ananda semua, dalam permohonan nomor pokok wajib pajak ada 5 yang Ananda harus ketahui. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 yang Ananda harus ketahui. Yang pertama adalah ruang lingkup NPWP. Ruang lingkup NPWP. Yang kedua, pendaftaran untuk nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, tata cara mendaftarkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, penghapusan NPWP. Yang kelima, penerbitan NPWP. Baiklah, sekarang harus kita ketahui yang pertama itu adalah ruang lingkup NPWP atau ruang lingkup wajib pajak adalah penerbitan nomor pokok wajib pajak. Oke, dalam penerbitannya, ruang lingkup nomor pokok wajib pajak atau NPWP berfungsi sebagai identitas diri. Jadi, setiap individu yang memiliki NPWP ini juga berfungsi sebagai identitas diri kalian. Jadi, kalau misalnya WP punya NPWP, wajib pajak punya NPWP, ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau keperluan personal, atau misalnya dalam mendukung pembuatan NPWP badan sebelumnya harus memiliki NPWP pribadi. Ini dia sebagai tanda pengenal diri dalam identitas wajib pajaknya untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan. NPWP ini ada 5 fungsi yang tertera dalam NPWP ini. Apa dia yang pertama fungsinya? Setelah punya NPWP, apa fungsinya? Tentunya sebagai tanda pengenal diri. Yang kedua, menjaga ketertiban dalam perpajakan. Yang ketiga, sebagai dokumen perpajakan. Jadi seseorang yang memiliki nomor pokok wajib pajak tentunya harus punya kartunya dulu. Kartunya yang tertuang dalam NPWP ini. Jadi ini sebagai dokumen ya, sebagai dokumen perpajakan. Orang yang terdaftar dalam perhitungan pajak tentunya memiliki NPWP. Yang keempat, memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kelima, orang yang memiliki NPWP tentunya mendapatkan sepenuhnya pelayanan instansi dalam perpajakan. Misalnya dalam perhitungan pajak, tentunya orang-orang yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak terdiri dari 3. Terdiri dari berapa? Dari 3. Oke. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Ini dia. Yang kedua, pemungut atau pemotong. Yang ketiga, wajib pajaknya siapa? Adalah badan atau institusi. Oke, landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya ada. Ini dia landasan hukumnya. Yang pertama, pasal 2 UUD KUP. Yang kedua, SK Dirjen Pajak nomor K515 PJ 2000. Yang ketiga, SK Dirjen Pajak KEP 161 PJ 2001. Yang kelima, SK Dirjen Pajak nomor KEP 358 PJ 2001. Oke. Nah,
Bagaimana cara mendaftarkan nomor pokok wajib pajak? Ananda semua ada yang tahu? Oke, Ibu rasa udah pada tahu semua ini karena Ananda suka membaca buku. Oke, sekarang untuk lebih lanjut akan Ibu kasih tahu sedikit tentang pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Pendaftaran nomor pokok wajib pajak itu bisa langsung dilakukan oleh wajib pajaknya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan datang ke tempat kantor pelayanan pajak. Oke, kalau Ibu di sini, Ibu kantornya itu Ibu karena KTP-nya KTP Kampar, jadi Ibu datangnya kemana? Ke sini dia. Nah, KPP Pratama Bangkinang. Oke. Nah, bagaimana tata caranya? Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Lihat di sini. Oke. Di sini adalah wajib pajak. Wajib pajaknya itu yaitu orang pribadi, pemungut atau pemotong atau badan datang ke kantor pelayanan pajak dengan membawa identitas sendiri atau berkas pengusul. Nah, tentunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalau dia orang pribadi sesuai dengan tempat tinggal, tempat kegiatan usaha. Kalau dia badan sesuai dengan kedudukan badannya. Nah, itu dia. Nah, itu tata cara pembuatan NPWP. Sekarang kalau udah dibuat, bisa dihapus nggak? Oke, tentunya NPWP kalau dia sudah dibuat, dia bisa dihapus dengan syarat ada 5. Apa syarat yang pertama? Adalah WP-nya itu meninggal dunia. Nah, jadi kalau dia meninggal dunia, nomor pokok wajib pajaknya otomatis terhapus. Oke, yang kedua, penghapusan NPWP bisa dengan cara wanita kawin dengan tidak dipisah hartanya. Oke. Jadi kalau wanita itu dia menikah tidak dengan perjanjian pemisah harta atau tidak dengan perjanjian pemisahan penghasilan, maka nomor pokok wajib pajaknya bisa dihapus. Itu dia. Oke, yang ketiga, penghapusan NPWP bisa dengan alasan misalnya warisan yang belum terbagi. Jadi kalau warisan yang belum terbagi atau dalam proses penghitungan, maka nomor pokok wajib pajaknya bisa dihapus. Oke, yang keempat, penghapusan NPWP bisa dilakukan dengan alasan wajib pajaknya telah dibubarkan secara ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ini karena apa? Bisa saja misalnya wajib pajaknya telah pindah warga negara atau pindah kedudukan tempat tinggalnya. Misalnya dia tinggal di luar negeri atau bukan lagi di Indonesia, maka dia wajib pajaknya, nomor pokok wajib pajaknya itu bisa dihapus. Itu sebagai alasan penghapusan ya, tidak terdaftar lagi sebagai wajib pajak, maka bisa dihapus. Yang kelima, penghapusan wajib pajak untuk badan usaha tetap. Itu bisa saja karena kehilangan statusnya atau badan usaha tetap tersebut telah mengalami kegagalan dalam usahanya, atau badan usaha tetap tersebut melaksanakan atau mengakuisisi perusahaannya dengan perusahaan lain, maka dia menggunakan identitas wajib pajak perusahaan lain yang telah digabungkannya itu bisa sebagai alasan badan usaha tetap tersebut menghapuskan nomor pokok wajib pajaknya. Untuk Ananda semua sedikit materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk tugas kalian selama pembelajaran daring atau online ini, Ananda bisa mengidentifikasi warga lingkungan sekitar, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Ananda identifikasi siapa-siapa saja tetangga atau lingkungan sekitar yang memiliki NPWP. Nah, lalu Ananda tulis 10 NPWP-nya di dalam buku tulis, dan 3 dari 10 itu Ananda wawancarai. Oke, Ananda wawancarai seputar nomor pokok wajib pajak. Ananda memberikan sedikit penjelasan tentang NPWP. Oke Ananda, tetap semangat ya dalam pembelajaran, jangan pernah menyerah. Ingat, kesuksesan ada pada diri kalian, bukan pada orang lain. Yang mampu memotivasi kalian adalah Anda sendiri, bukan orang lain.
semangat, pantang menyerah. Jangan lupa, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.